Orang sukses itu perlu nggak sih dihasilkan oleh orang yang jenius? Jawabannya, iya. Orang sukses itu harus jenius. Pertanyaannya, Mas, terus bagaimana cara saya menjadi orang jenius seandainya IQ saya tidak jenius? Gampang. Jenius itu gampang dicapainya. Ini fungsi video ini buat kamu. Sekarang langsung aja. Mas, tadi Mas Aryan bilang orang sukses itu harus dari perilaku yang jenius. Jenius itu apa sih Mas? Dan kenapa orang sukses itu harus jenius? Tolong jelasin dong. Nih penjelasannya. Gini loh. Pertama, jenius itu bukanlah manusia yang IQ-nya tinggi atau di atas 160. Bukan. Jadi kalau kamu IQ-nya di bawah 160, nggak usah minder, itu sangat baik dan normal. Nah, kalau gitu jenius apa Mas? Jenius itu sebenarnya, dengerin, adalah kemurnian. Dan jenius itu adalah kamu. Benar, jenius itu kamu. Nih, saya jelasin ya. Ketika manusia menjadi dirinya sendiri yang murni, percaya atau enggak, mereka itu akan menjadi pribadi yang jenius loh. Nah, diri yang murni itu loh yang selama ini tidak pernah diajarkan di mana-mana, termasuk di sekolah. Diri yang murni adalah diri yang berhasil atau berani berpikir di luar box. Betul sekali, berani berpikir di luar box. Bahasa Inggrisnya thinking outside the box. Apa itu Mas? Nih, tolong disimak ya. Anggap aja box itu, saya kasih perumpamaan, box itu ceritanya adalah kehidupan di sekitar kamu. Orang jenius itu, dia berani berpikir yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Lihat gambarnya, itu perumpamaannya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau memang menjadi jenius itu harus berpikir di luar box, Mas, bagaimana caranya saya nih yang pengen jenius bisa berpikir di luar box? Caranya mudah. Kamu cuman harus ingat-ingat atau pahami dua kata kunci ini. Tolong diingat-ingat ya, cuman dua aja. Yang pertama, dirimu harus berani bertanya. Dan yang kedua, diri kita harus berani mendengarkan. Nah Mas, bentar Mas. Berani bertanya tuh bertanya sama orang, bukan bertanya sama orang. Ini menarik nih, tolong disimak. Teman-teman, coba deh lihat gambar yang ada di depan layar kamu. Sadar nggak sih kalau itu seperti kita? Iya. Sadar nggak kalau tidak semua hal yang kita jalani atau kamu jalani, kamu tuh paham kenapa saya menjalani ini, kenapa saya berada di sini? Nah itu loh maksud saya. Coba deh, beranilah untuk bertanya kenapa untuk segala hal yang ada di sekitar kamu atau sedang kamu jalani. Contoh, tanyakan, kenapa ya saya harus memilih jurusan kuliah ini? Atau kenapa ya kok saya harus berada di kantor ini? Kenapa tidak kantor yang lain? Atau mungkin pertanyaan yang lebih jauh lagi, tanyakan semuanya, kenapa saya harus punya pasangan dia? Kenapa saya harus punya teman dia? Kenapa saya harus memeluk keyakinan ini? Tanyakan semuanya. Dan akhiri pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan maut yang benar-benar akan merubah hidup kamu. Apa sih faedahnya ini semua yang ada di sekitar saya untuk saya? Nah itu dia. Teman-teman, kalau kamu berani menanyakan itu semua dengan pertanyaan yang terakhir, apa faedahnya ini semua buat saya, di situ kesadaran kamu akan jauh lebih baik loh akan hidupmu sendiri. Dan percaya nggak, di momen ketika kesadaran kamu meningkat, disitulah kejeniusan kamu meningkat di level yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Percaya deh. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kamu sudah menjadi orang yang lebih jenius. Terus, saya harus ngapain, Mas? Yang kedua, berani mendengarkan. Mas, tadi saya disuruh berani bertanya. Sekarang berani dengerin. Dengerin siapa, Mas? Dengerin orang lain? Bukan. Saya tanya,
Siapa menurut kamu orang yang pertama kali harus kamu dengerin? Betul sekali. Orang yang harus pertama kali didengarkan adalah dirimu, terutama hati nuranimu sendiri. Titik. Begini loh teman-teman, tolong disimak ya. Ketika nurani kita berbicara atau berkata, apapun yang dikatakan nurani terutama mengenai hal yang keliru dalam hidup kita, tolong dengarkanlah. Contoh, ketika nuranimu berkata, saya ini gak berhak diperlakukan begitu, dengerin. Atau ketika nuranimu berkata, ini bukan tempat saya di sini, saya gak harus berada di sini, dengerin. Atau nuranimu berkata, dia itu bukan untuk saya, dia bukan jodoh saya, dengerin. Atau nuranimu justru berkata, saya nggak perlu nih ikut-ikutan seperti mereka, dengarkan. Teman-teman tolong disimak. Ketika nuranimu didengarkan oleh dirimu sendiri, di situ kesadaranmu akan hidup akan jauh meningkat lebih pesat. Itu benar loh. Dan ketika kesadaranmu itu lebih meningkat, pencerahan dalam hidupmu lebih baik, di situ kamu sudah berhasil menjadi pribadi yang jenius. Paham ya? Jadi jenius itu tergantung dari kesadaran kita akan hidup kita sendiri. Itu jenius. Nah pertanyaannya gini, Mas, wah keren banget nih, saya tahu sekarang. Cuman manfaatnya apa sih Mas dengan saya menjadi orang yang jenius seperti yang Mas katakan tadi? Apa manfaatnya? Nah, ini tolong disimak ya. Pertama, dalam hidup kita selalu dihadapkan oleh banyak masalah. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, dengan menjadi orang yang jenius, kesadaran hidupnya lebih tinggi, dia akan lebih mudah menemukan jalan keluar yang selama ini nggak kelihatan loh. Betul. Ada banyak orang nanya, Mas Arya ini materi pagar kehidupan dapat dari mana? Saya nggak dapat dari mana-mana. Saya cuman mengasah kesadaran saya ke level yang lebih tinggi. Paham ya? Yang kedua, selain kamu bisa menemukan jalan keluar, kalau kamu bisa melakukan apa yang saya katakan tadi, pesona auramu akan meningkat tajam. Ada orang bertanya, Mas Arya nih perawatan mukanya pakai apa kok bisa glowing? Saya nggak pakai apa-apa teman-teman. Saya cuman menjadi diri saya sepenuhnya menggunakan teknik ini, titik. Teman-teman, ketika kamu berada di posisi saya, percaya atau tidak, diri kamu akan jauh lebih tenang dan orang-orang akan lebih banyak atau nyaman berada di dekatmu. Sekarang pertanyaannya ada di diri kamu sendiri. Kamu udah jadi sahabat pagar kehidupan. Kamu sudah mengerti apa yang saya katakan. Apa yang ingin kamu lakukan, itu terserah dirimu sendiri. Ini petunjuk Tuhan buat kamu ya. Oke? Silakan subscribe channel ini kalau kamu adalah penonton baru. Silakan klik jempol ke atasnya kalau kamu suka banget dengan video ini. Dan bagikan link video ini juga ya kepada teman-teman yang ingin kamu tolong di luar sana. Dan seperti biasa, di bawah panah itu ada video pelengkap dari video ini. Itu bisa disentuh.